Halo guys, kembali lagi bersama Males Nonton. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kisah mendengarkan drama Squid Game part yang kedua. Pada part kali ini, kita akan diperlihatkan Gi-hun dan teman-temannya yang masih berjuang melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dan mematikan. So, gak usah tunggu lama-lama lagi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Part 2 kali ini dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Setelah lelah bermain, para peserta diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Doksu, Myeryong, dan anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian makanan itu dan mencoba mengantri lagi agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan tersebut sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak dapat bagian cemilan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian mengamuk dan mencoba melawan Doksu. Namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang terkejut melihat kejadian tersebut meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada, mereka malah menambahkan hadiah uangnya karena ada peserta yang tereliminasi. Tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingannya menjadi berkurang. Tanpa sadar, semua peserta pun terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota yang ada di dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya, peserta itu adalah seorang dokter, dan beberapa panitia di sana melakukan kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara. Jadi, para panitia memperjualbelikan organ peserta yang sudah mati, dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ tersebut. Dengan imbalan, ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Pada malam harinya, seperti biasa lampu kamar mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi, di kamar yang gelap gulita, mereka kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gi-hun, Sang-hu, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun, mereka tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah lebih dahulu menyelamatkan diri ke tempat paling atas. Dari posisi tersebut, kakek Ilnam berteriak kepada para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para panitia datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan, dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan kemudian dipindahkan oleh panitia tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini, mereka diminta untuk membuat tim di mana berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan tersebut sengaja memilih Doksu dan anak buahnya karena permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan random. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil, tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian
sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tiba saatnya tim Gi-hun bertanding dengan tim lainnya yang lebih kuat. Sejak awal, Sang-ho sudah putus asa ketika melihat anggota-anggota timnya. Namun, tepat sebelum permainan dimulai, kakek Ilnam pun membagikan tips and trik pada saat dahulu ia bermain tarik tambang. Kini, yang mereka butuhkan adalah kerjasama tim dan kepercayaan. Pada awalnya, trik kakek Ilnam pun berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya, karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Sampai detik-detik terakhir, Sang-ho pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya mereka pun dapat membalikan keadaan dan memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta yang bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa, si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Pada saat itu, Junho yang masih menyamar sebagai panitia, diminta oleh panitia lainnya untuk ikut dalam pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan dokter dan panitia lainnya. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat korban yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter pun meminta imbalannya kepada panitia. Namun, panitia itu pun mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter sangat marah. Karena jika malam ini ia tak mengetahui apa permainan selanjutnya, Doku pasti akan membunuhnya. Ia pun langsung membunuh salah satu panitia tersebut dengan pisau operasi secara brutal. Setelah itu pun ia keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh panitia lainnya. Sampai akhirnya mereka sampai di ruangan permainan sebelumnya. Di sana, panitia mencoba menenangkan si dokter karena ia tidak ingin frontman atau si penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya, keributan itu langsung diketahui oleh frontman. Tak berpikir panjang, ia pun langsung membunuh panitia itu dan juga si dokter. Frontman sebenarnya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Namun, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan dalam permainan yang sedang berlangsung karena semua orang memiliki kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada pembeli. Tak disangka, setelah melewati jalan rahasia, panitia tersebut menodongkan pisau kepada Junho. Ternyata, ia selama ini sudah curiga kepada Junho karena bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu, ia pun membunuh panitia tersebut dan menyusup ke ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan panitia lainnya melihat ada panitia yang tertembak. Dari peluru tersebut, ia yakin bahwa peluru tersebut merupakan peluru yang digunakan oleh polisi. Alhasil, ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke ruang frontman mencoba mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari berkas-berkas yang sangat banyak, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya pernah mengikuti permainan tersebut. Setelah itu, tiba saatnya permainan berikutnya dimulai. Dalam perjalanan menuju permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia lain. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan jika hal itu akan terjadi kepada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan dua orang.
Karena jumlah peserta pada saat itu 39, artinya akan ada satu orang yang tidak memiliki pasangan. Saat ini tidak ada peserta yang ingin berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gihun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak memiliki pasangan. Oleh karena itu, ia pun dibawa oleh panitia ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan sebuah kantong yang berisikan 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing dengan pasangan mereka sendiri. Gihun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena penyakit kakek Ilnam yang sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan tersebut dan berkeliling di sekitar permainan. Hal itu membuat Gihun pun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan itu pun kakek Ilnam sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan apakah ganjil ataupun genap. Tak disangka kakek Ilnam berkali-kali menebak dengan benar, yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gihun pun semakin panik. Sementara Sang Hu pun yang bermain dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega kepada Sang Hu. Namun, mau tak mau salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang Hu yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dan ia pun berhasil lolos dalam permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Jiong memilih menghabiskan 30 menitnya untuk mengobrol. Dari sana, Jiong pun menyadari Sebyok lebih pantas selamat daripada dirinya. Mengingat Jiong yang selama ini hidup sebatang kara dan tak ada seorang pun yang menunggunya bebas. Oleh sebab itulah ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan tersebut. Kembali ke kakek Ilnam dan Gihun, saat itu kelereng Gihun hanya tersisa satu. Itu artinya ia hanya memiliki satu langkah saja untuk kakek Ilnam memenangkan permainan ini. Tak disangka Gihun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gihun. Oleh karena itu, Gihun pun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu pun terus dilakukan oleh Gihun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya, kelereng kakek Ilnam tersisa satu. Saat itu, kakek Ilnam pun menyarankan untuk bermain satu ronde lagi. Namun yang dipertaruhkan ialah semua kelereng yang ada. Gihun yang mendengar itu merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki satu kelereng saja. Kakek Ilnam pun berkata, selama permainan berlangsung, ia tahu dirinya telah dibodohi oleh Gihun. Namun, ia sengaja membiarkan Gihun untuk melakukan hal tersebut. Gihun yang mendengar itu pun merasa bersalah dan sedih. Kakek Ilnam pun meraih tangan Gihun dan memberikan kelereng terakhirnya kepada Gihun. Kemudian, kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gihun karena telah merawat dan menjaganya selama permainan berlangsung. Kakek Ilnam pun juga merasa bahagia di sisa waktu hidupnya. Tepat setelah mengatakan itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan lainnya telah dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Makasih ya guys. Jika kalian ingin part ketiga, jangan lupa komen dan subscribe ya. See you on the next video.